berkenan oh Tuhan kami dapat beribadah di sini. Tolong Tuhan kami layakkan di hadapan-Mu. Engkau yang berbicara pakai hamba bicara kosong supaya tidak sia-sia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mohon doa. Amin. Kita buka firman Tuhan dari Yohanes 5 ayat 8. Karena satu ayat kita bisa baca sama-sama. Yohanes 5 ayat 8. Baiklah, kalau sudah kita bisa lihat di HP masing-masing, kita bisa lihat Yohanes 5 ayat 8. 1, 2, 3. Akan tetapi Yohanes 5 ayat 8. Kepadanya barulah angkatlah tilammu dan berjalanlah. Demikian firman Tuhan. Kita tahu siapa Yesus itu. Tentu kita mulai daripada siapa Allah itu. Karena nanti kalau kita lihat di 1 Korintus ada katakan Allah membangkitkan Tuhan Yesus Kristus kita. Kadang-kadang kalau orang nggak mengerti apa itu Allah, apa itu Yesus, membingungkan. Ya. Jadi siapakah Allah itu? Jadi Allah itu sudah ada dulu, sekarang, dan akan datang. Dia kekal selama-lamanya. Dan Allah itu satu. Kalau kita ingat, Allah itu satu. Coba kita lihat 1 Yohanes 5 ayat 7. Baik, kalau sudah kita sama-sama baca 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya. Jadi Allah itu satu. Di dalam diri Allah itu ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Ya, sekali lagi, Allah itu di sorga. Dan diri Allah Bapa itu ada, dalam Allah itu ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Apa itu dengan Bapa? Bapa itu adalah daripadanya berasal sesuatu yang menciptakan, yang memelihara kehidupan ini. Dan Bapa itulah yang menjadi asal usul sesuatu. Apa itu firman? Firman itu perkataan Allah. Jadi Bapa menciptakan alam semesta ini dengan firman. Jadilah langit, jadi. Ya. Jadilah terang, jadi. Jadi Allah itu menciptakan dengan kata-katanya. Itulah firman. Di dalam Kejadian 1 ayat 6 katakan, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air, untuk memisahkan air dan air. Jadi Allah itu Bapa, Dia yang menciptakan dengan kata-kata. Kemudian apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu Allah sendiri, yaitu Roh yang menghidupkan. Oleh itu dikatakan pada Yohanes 1:1, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu menjadi manusia. Firman, perkataan Allah menjadi manusia. Loh, kenapa bisa? Bagi Allah apa yang tak bisa? Maka kata Yesus, aku keluar dari Bapa, aku datang dari surga, dikatakan Yesus. Artinya firman itu menjadi manusia. Dan Yesus itu adalah juga Allah. Karena Yesus adalah firman yang kekal, yang melekat pada diri Allah. Jadi firman itu juga ya Allah. Kan di dalam diri Allah itu ada 3. Bapa pencipta, Firman
yang menciptakan, kemudian Roh Kudus. Jadi firman itu mengambil tubuh kemanusiaannya. Maka di dalam Lukas 7 ayat 8 katakan, ya, dosamu telah diampuni. Kenapa? Seorang wanita yang membuat zina, dia berkata, dosamu telah kuampuni. Kenapa Yesus katakan dosamu telah kuampuni? Karena dia Tuhan. Dia Allah sendiri yang bisa mengampuni siapa? Yang tidak berdosa, yang kekal, yaitu Allah sendiri. Jadi Allah, yaitu Bapa, mengoperasikan kegiatannya di alam semesta ini dengan firman, dengan Yesus. Ya, maka dikatakan oleh Matius 28, dikatakan, kepadaku telah diserahkan segala yang ada di sorga dan di bumi. Sampai nanti pengadilan Kristus, pengadilan hakim kita, itu diserahkan kepada firman, yaitu Yesus. Ada kuasa dalam perkataannya. Maka kalau kita bilang, di dalam nama Yesus sembuh, sembuh. Karena ada kuasa dalam perkataannya. Dia berikan otoritas. 1 Korintus 8 ayat 6, ya, supaya kita bisa ingat. Demikian 1 Korintus 8 ayat 6, kalau sudah dibaca semua, ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Jadi Allah itu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Sumbernya adalah dari Bapa. Kehidupan ini sumbernya dari Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan dan karena Dia kita hidup. Artinya Tuhan itu Yesus karena ada otoritas dalam semesta ini, maka disebut Tuhan. Firman yang hidup. Jadi Allah membangkitkan Tuhan kita, ya Allah Bapa pencipta segala sesuatu, membangkitkan ya firman-Nya. Oleh karena itu kita harus memahami hal ini, ya. Jadi di dalam diri Bapa itu satu, tetapi dalam dirinya ada Bapa pencipta, firman yang menjadi manusia, Roh Kudus yang menghidupkan. Itu maka dikatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 14, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Jadi supaya bisa kita bedakan, Allah itu Bapa, firman itu adalah Yesus menjadi manusia. Jadi Allah itu Bapa bekerja di dunia ini dengan firman-Nya, yaitu dengan Yesus. Itu maka Yesus katakan, dosamu telah diampuni, ya karena Dia firman yang melekat dalam diri Allah itu sendiri. Perkataan itu, ya, itu jelas katakan dalam Matius 28:18. Yesus mendekati mereka dan berkata padaku, telah diberikan kepadaku segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi otoritas diberikan kepada Yesus, kepada firman oleh Bapa. Jadi Bapa bekerja melalui firman-Nya sampai kita nanti di pengadilan Kristus Yesus, ya firman yang mengadili kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Jadi semua kita akan menghadap pengadilan Kristus. Siapa itu? Firman tadi yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu juga Allah. Ya, karena Yesus itu adalah firman yang kekal, yang melekat pada Allah. Jadi kalau tidak ada yang menerima Yesus, dia tidak akan mengalami hidup kekal. Karena Yesus itu hidup kekal, firman itu kekal. Itu mengatakan
Yohanes 6 ayat 38 dikatakan, Yohanes 6:38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Firman-Nya diutus oleh Bapa ke dunia ini. Kenapa sampai firman-Nya diutus ke dunia ini? Karena dilihat bahwa manusia ini telah melakukan dosa. Manusia ini penuh dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum-hukum Tuhan. Dan semua telanjang di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Mungkin kita merambak, mencuri, berbohong, tidak ada yang tahu manusia. Tapi Tuhan melihat. Telanjang seluruhnya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kecewa kepada kita manusia yang melakukan segala dosa kesalahan, sengaja maupun tidak sengaja, karena kita telah jatuh ketika Adam jatuh. Apapun yang kita lakukan di budaya, itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Kita berdosa kepada Tuhan, dan dosa itu menghambat keselamatan. Segala kejahatan kita membuat kita terpisah dari Allah Bapa. Sekecil apapun dosa, yang namanya dosa tetap mau neraka dalam Roma 6 ayat 3. Tuhan tidak mau melihat kita masuk neraka ciptaannya. Dia ingin menyelamatkan. Tapi siapa yang mampu menyelamatkan kita? Kita ini orang berdosa, gak ada satupun di dunia ini yang suci. Tidak ada. Saya berbuat baiklah, kasih amal lah, sumbangan lah, terus timbang-timbang saya punya kebaikan saya dan kejahatan saya. Bukan demikian. Ya dosa ya tidak dosa. Gak ada istilah timbangan. Oleh karena itu, Tuhan melihat hal ini sangat menyakitkan hatinya. Karena kita berdosa kepadanya, dan Dia tidak mau kita jatuh ke dalam dosa, tapi kita tidak mampu untuk melepaskan diri dari dosa. Tentu siapa yang datang menyelamatkan? Orang yang tidak berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Tidak ada. Semua kita berdosa. Oleh karena itu, firman-Nya lah turun ke dunia menjadi manusia. Orang bilang, ya kalau Yesus disalib, berarti matikah Tuhan? Tidak. Kemanusiaannya menebus kita, tapi keilahiannya tetap ada di alam semesta ini. Kadang-kadang kita mencoba menebak, kita mencoba memahami, sangat dangkal pemahaman kita tentang ketuhanan. Tapi Dia memberi penjelasan kepada kita melalui firman-Nya, melalui Alkitab kepada kita, supaya kita mengerti dan memahami. Oleh karena itu, semua ini adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Ya ada yang nggak percaya, ada yang nggak percaya. Dan ini telah dibuktikan dalam sejarah oleh para ahli. Ini memang ada waktu itu. Untuk apa Dia datang? Untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Untuk kita dapat layak di hadapan Allah. Semua dosa kita ditanggung di kayu salib oleh darah-Nya. Dalam darah itu ada nyawa. Makanya orang Israel ketika mau keluar dari Mesir, bolak-balik dihambat sama Firaun. Begitu pulang ke berapa itu, setiap rumah dioleskan darah domba. Malamnya malaikat lewat, yang ada darah domba selamat, yang tidak ada darah domba mati semua. Mati semua anak sulung di Mesir, sampai anak Raja Firaun itu mati seluruhnya. Binatang-binatang sulung mati semua.
Kenapa yang menyelamatkan? Darah domba. Maka dari Yohanes katakan, lihat itu anak domba Allah. Artinya dia menyerahkan darahnya untuk menebus kita, karena di dalam darahnya ada nyawa keselamatan kita di sana. Kita harus menerima dengan percaya. Memang sulit kita untuk percaya karena banyak hal yang manusia berpikir secara duniawi, kadang-kadang tidak rasional, katanya nggak masuk di akal. Hal dunia itu membuat orang tidak bisa mengerti akan dimensi spiritual. Bagaimana firman jadi manusia, Yesus Kristus menebus dosa kita di kayu salib agar kita diperdamaikan. Itu maka dikatakan pada waktu di kayu salib, dikatakan dalam Yohanes 19 ayat 30, Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Yesus menebus kita, darahnya tercurah menebus dosa kesalahan kita, dan kita telah diperdamaikan. Tugasnya sudah selesai. Kita menerima dengan iman percaya kita. Memang hal ini hal yang tidak mudah menerima seperti itu. Tetapi kalau kita lihat bagaimana rasul-rasulnya disuruh ke Galilea supaya melihat dia ketika naik ke surga. Semua murid-muridnya, semua rasul datang ke Galilea menyaksikan ketika dia naik ke surga. Dia lihat sendiri. Kebangkitannya itulah menunjukkan ketuhanannya. Penampakan Yesus tidak dapat dicerna oleh akal manusia, tetapi dengan iman. Muridnya melihat, menyaksikan ketika naik ke surga di bukit itu. Oleh karena itu murid-muridnya setelah menyaksikan diri, mereka rela untuk kemanapun dikabarkan berita keselamatan ini ke seluruh dunia. Karena mereka sudah menyaksikan sendiri. Kita lihat mereka kemana-mana, ada yang dipenggal, ada yang disalib, tapi dia teguh imannya. Kita bisa juga melihat ketika Thomas dilaporkan bahwa muridnya telah melihat Yesus, karena mereka masuk dalam satu ruangan, kemudian Yesus hadir. Kata Thomas apa? Saya tidak percaya sebelum kutusukkan tangannya. Pada beberapa hari kemudian berkumpullah mereka semua di ruangan. Tiba-tiba Yesus datang. Thomas, sujudkanlah tangannya. Karena dia Allah yang maha tahu, firman yang mengerti apa dalam hati manusia. Dia tahu perkataannya Thomas. Langsung sujud Thomas. Ya Tuhanku, ya Allahku. Sampai dia ke India, dibalikkan kepalanya, disalibkan. Dia tetap pertahankan iman percaya. Ketika dikatakan kalau tidak dibunuh, kalau tidak mengakui hal ini, dia tetap mengatakan. Banyak orang kalau pakai logika nggak percaya Yesus. Lihat Rasul Paulus, pada zamannya dia profesor, ahli dalam hukum Taurat. Dia nggak percaya, sulit menerima. Kok dikatakan dia bisa mengampuni manusia? Lalu dia minta surat kuasa. Untuk apa? Untuk mengejar orang-orang percaya. Dia bunuh, dia kejar. Apa yang terjadi di Damsyik? Suara berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa kau bunuhku? Siapakah engkau? Tuhan. Matanya buta 3 hari sampai dipulihkan. Sejak itu kita lihat bagaimana dia sampai banyak
surat-surat di Alkitab dari Paulus. Karena dia sudah menyaksikan sendiri. Maka dikatakan, berbahagialah orang tidak melihat namun percaya. Kalau kita lihat video kesaksian seorang pendeta S2, dia cerna, agak mungkin harus Tuhan pindah dari sebelah mualaf. 11 tahun dia mualaf. S2 pendeta. Karena dia mencerna tentang Yesus itu dengan akal pikiran. Tahun ke-11 datang Yesus pada dia dengan wajah bersinar. Terkejut dia. Lanjut dia minta dibaptis ulang dan kembali menjadi Kristen. Lalu sempat dia dosen AIN, sempat dia pegawai agama, sampai diguru-guru mereka. Enggak, kata orang sebelah, itu kan bukan, itu kan jin. Jadi kalau kita lihat kesaksian, saya suka lihat itu bagaimana mereka semua bertemu Yesus, ya, menjadi apologet orang seberang. Karena dia bertemu Yesus, dia perangkat imannya dari sebelah ke sini. Dia bilang saksinya, kalau saya nggak bertemu Yesus, saya tidak akan percaya bahwa itu Tuhan. Sering kita seperti itu, ya, termasuk saya. Saya kalau Roh Kudus berbicara kepada saya beberapa kali selama hidup saya, Tuhan itu ada, maka saya ambil sikap melayani. Dia berbicara kepada saya. Kok ada suara di hati saya menggema berbicara. Ketika saya mau pangkat kolonel waktu itu, saya bilang orang nggak mungkin lagi kerja ada kasus. Saya juga begini. Jam 4:05 pagi suara berkata di saya, suara menggema, engkau naik pangkat kolonel. Waduh, luar biasa. Suatu hal yang sangat nggak pernah saya alami. Sukacitanya menggema. Setiap saya pakai dinas, saya lihat pangkat itu, saya ingat suaranya. Saya mengambil sikap saya melayani. Sisa hidup saya ini. Jadi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dia ada, dia tahu. Ketika aku korupsi, saya baca firman, kena ke saya. Supaya Tuhan lihat saya, dia berbicara mulai Alkitab. Karena apa yang aku berbuat, tinggalkan itu. Hari telah siang, kena sama saya. Dia tahu. Kadang Alkitab itu berbicara kepada kita. Saya pernah ketika anak saya mau nikah, pihak besan itu ada di Jakarta. Saya terus terang nggak mengerti adat Batak. Saya ajak orang Batak dari sini, ajak adat yang ngerti adat. Saya langsung dimarahi dari Jakarta. Kalau kau bawa dia, tidak ada pun satu si minta menyertai engkau. Ya, aduh marah saya. Saya nggak tahu ada bisnis raja adat rupanya. Mungkin kalau udah pakai dari sini, mungkin yang Raja Parhata sana nggak ada bagian rezeki itu. Mungkin itu dugaan saya. Tapi yang jelas saya ditantang demikian, marah. Seminggu saya marah, seminggu malah terpendam. Karena yang mengatakan itu adik sepupu saya yang dibesarkan oleh orang tua saya. Karena saya masuk akabri, senang-senangnya orang tua saya disekolahkan depan saya dia sampai tamat STM. Tapi begitu pernyataan kepada saya, marah luar biasa saya. Bangun pagi saya beribadah biasa, saya beribadah pagi. Kemudian begitu saya ujian, saya buka Alkitab 1 Yohanes 3 ayat 15. Siapa yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan setiap pembunuh tidak ada hidup kekal dalamnya. Waduh,
Ini kena ke saya, nangis, minta ampun saya. Tapi saya gengsi kan, gimana caranya minta? Pas hari Minggu dia WA saya, selamat hari Minggu, ku balas, hidup lagi komunikasi. Artinya Alkitab itu berbicara pada kita. Dia berbicara pada kita. Maka sering-sering saya baca Alkitab. Itu adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan. Percaya, kita telah ditebus, kita telah diselamatkan, kita anak Allah. Kenapa disebut anak tunggal Allah dia? Karena satu-satunya firman yang menjadi manusia cuma tunggal, yaitu Yesus. Maka anak tunggal Allah. Dan dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita dan diperdamaikan, dan percayai itu. Sekarang kita telah diselamatkan. Mari kita kerjakan keselamatan yang telah diberikan Tuhan pada kita. Keselamatan itu karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita juga mengutarakan kasih di sama kita. Belajar mentaati firman Tuhan. Itu kehendaknya dalam hidup kita. Sehingga hidup kita ini bermakna. Hidup kita berarti sebagai anak-anak Tuhan. Hidup kita itu berharga di mata Tuhan oleh penebusan darah Yesus. Darahnya, ada nyawa dalamnya, yaitu darah Yesus, yang firman-Nya menjadi manusia. Percaya, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah sangat mengasihi kami dengan mengirimkan firman menjadi manusia untuk mengutus kami, memperdamaikan kami, menolong kami, mengambil usaha keselamatan kami, agar layak kami selamat. Tuhan, pimpin kami supaya mampu mengerjakan keselamatan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur padamu. Amin.